Kota kecil Bristol di wilayah barat Inggris dikenal karena udaranya yang tenang, ladang-ladang hijaunya yang bergoyang diterpa angin, dan deretan rumah batu tua yang tampak seperti lukisan dari abad lampau. Di jantung kota itu berdiri sebuah gereja tua bergaya gotik, St. Clement's Chapel, dengan menara lonceng yang menjulang tinggi dan kaca patri yang berkilauan ketika matahari pagi menyinari altar. Di sanalah nama Andrew Cole mulai dikenal, bukan sekadar sebagai pendeta, tapi sebagai sosok yang dianggap simbol kebijaksanaan dan keteguhan iman. Andrew Cole lahir dari keluarga Kristen yang taat. Ayahnya, seorang tentara angkatan laut, meninggal ketika Andrew berusia 12 tahun. Ibunya, seorang wanita lembut bernama Martha, membesarkannya dengan disiplin dan doa. Dari kecil Andrew sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia hafal kitab Injil sebelum usianya genap 16 tahun dan mampu mengutip Iet-Nia dengan pelafalan yang sempurna. Tak heran, ketika ia lulus dari seminari di London, ia langsung direkomendasikan untuk memimpin pelayanan di Bristol, sebuah kota kecil yang tengah membutuhkan figur rohani yang kuat. Sejak awal pelayanannya, Andrew tampil memukau. Suaranya berat dan tegas, kata-katanya teratur. Setiap kalimat yang ia ucapkan dari mimbar seolah mengandung kuasa. Jemaat yang duduk di bangku panjang gereja mendengarkan setiap khotbahnya dengan hikmat. Ia bukan pendeta biasa, ia seorang orator. Ia berbicara seolah Tuhan sendiri menitipkan suara di tenggorokannya. Setiap hari Minggu, lonceng gereja berdentang 3 kali sebelum ia naik ke mimbar. Jemaat yang datang dari berbagai penjuru Bristol akan memenuhi ruangan itu, duduk rapi dalam keheningan yang penuh harap. Lalu Andrew berdiri, mengenakan jubah hitam dengan salib perak menggantung di dadanya, dan mulai berbicara. "Saudara-saudaraku," ucapnya dengan suara dalam, "kebenaran tidak bisa dibagi hanya satu, dan siapapun yang menolak kebenaran Kristus, menolak Tuhan itu sendiri." Ucapan itu selalu disambut dengan gumaman amin dari jemaat. Namun di balik kalimat yang tampak suci, tersembunyi kesombongan yang tak disadari. Andrew percaya bahwa ia bukan sekadar hamba Tuhan. Ia meyakini dirinya sebagai alat yang tak mungkin salah. Ia memandang agama lain dengan sikap yang sama, seperti seorang bangsawan memandang pelayan. Ada rasa iba, tapi juga keangkuhan yang dingin. Setiap kali ada kabar tentang umat dari keyakinan lain berdakwah atau membangun tempat ibadah baru, Andrew sering menanggapinya dengan khotbah yang menyindir tajam. "Lihatlah dunia hari ini," katanya suatu kali. "Manusia berusaha menciptakan tuhan-tuhan kecil dengan nama berbeda. Tapi semua itu hanyalah bayangan yang mereka ciptakan sendiri untuk menutupi keraguan mereka." Kata-katanya memukau, tapi di dalam dirinya mulai tumbuh sesuatu yang halus namun berbahaya. Rasa bahwa ia berada di atas semua orang. Di rumah pastoran yang sederhana, di samping gereja, Andrew hidup sendiri. Ia tak menikah karena meyakini bahwa pengabdian sejati pada Tuhan tak boleh terbagi. Setiap pagi, ia akan duduk di ruang tamunya yang dipenuhi buku teologi, menulis catatan untuk khotbah berikutnya. Dari jendela, ia sering melihat anak-anak Muslim dari keluarga imigran baru bermain di jalan, tertawa lepas tanpa beban. Kadang ia tersenyum samar, tapi tak jarang menggeleng dengan getir. "Mereka belum mengenal kebenaran," gumamnya lirih, seolah yakin bahwa suatu hari mereka akan sadar dan datang kepadanya untuk mencari petunjuk. Andrew sering diundang ke berbagai universitas di Inggris untuk memberikan ceramah tentang kebenaran teologi Trinitas. Di sana, ia dikenal bukan hanya sebagai rohaniwan, tapi juga intelektual yang berani. Ia berdebat dengan filsuf, ateis, bahkan agamawan dari keyakinan lain, dan hampir selalu ia menang. Ia memiliki kemampuan retorika yang luar biasa.
menyusun argumen dengan logika kuat, lalu menutupnya dengan sentuhan emosi yang menggugah. Tak heran, banyak mahasiswa muda yang mengidolakannya dan menjulukinya singa dari Bristol. Namun, kemenangan demi kemenangan itu membuatnya lupa pada satu hal: kerendahan hati. Ia semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya. Bahkan ketika seseorang mengkritik pandangannya, Andrew akan tersenyum sinis dan berkata, kebenaran tidak perlu diperdebatkan, ia hanya perlu diterima. Suatu sore, setelah menyelesaikan kebaktian khusus Paskah yang dipenuhi tepuk tangan panjang dari jemaat, Andrew duduk sendirian di ruang altar. Cahaya matahari sore menembus kaca patri, membentuk warna merah dan biru di wajahnya. Ia menatap salib besar di atas altar dan berkata lirih, "Aku tahu, Tuhan, aku telah mengabdi dengan seluruh hidupku. Tidak ada yang bisa menentang kebenaran-Mu, sebab aku sendiri telah melihatnya." Kata-kata itu seperti doa, tapi di telinganya sendiri terdengar seperti pengakuan kemenangan. Beberapa hari kemudian, seorang wartawan lokal datang mewawancarainya untuk majalah keagamaan Bristol Weekly. Wartawan muda itu bertanya dengan nada hati-hati, "Pendeta Cole, Anda dikenal sangat yakin bahwa hanya ajaran Anda yang benar. Apakah Anda tidak pernah berpikir mungkin ada kebenaran di luar sana yang juga datang dari Tuhan?" Andrew menatapnya dengan senyum yang menenangkan namun tegas. "Anak muda," ujarnya, "jika ada kebenaran di luar Kristus, maka salib ini tidak berarti apa-apa. Tidak ada kebenaran lain. Dunia boleh menawarkan banyak suara, tapi hanya satu yang datang dari surga." Ia menatap langsung ke arah kamera wartawan itu, lalu menambahkan dengan nada lebih keras, "Dan aku menantang siapapun di dunia ini untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jika ada yang bisa melakukannya, aku akan menyerahkan jubahku dan meninggalkan mimbar ini selamanya." Ucapan itu terekam dengan jelas. Beberapa hari kemudian, video wawancara tersebut dipublikasikan dan menyebar cepat di internet. Di gereja, jemaat memujinya sebagai pahlawan iman, tapi di luar sana, banyak yang menanggapinya dengan tantangan balik. Malam itu, Andrew duduk di depan mejanya, menatap layar komputer yang menampilkan ratusan komentar dari berbagai penjuru dunia. Ada yang menghormati, ada pula yang menantang keras. Namun satu komentar dari seorang pria Turki menarik perhatiannya. "Pendeta Cole, saya tidak akan berdebat. Saya hanya ingin bertanya, bukan untuk menang, tapi untuk saling mencari kebenaran. Jika Anda berkenan, saya ingin bertemu dan berbicara." Andrew membaca pesan itu berulang kali, tersenyum kecil, lalu mengetik balasan singkat, "Baiklah, Tuan, saya tidak pernah menolak percakapan. Datanglah ke gereja St. Clements minggu depan. Saya tunggu." Ia menekan tombol kirim, lalu menutup laptopnya. Dari luar jendela, lonceng gereja berdentang pelan, seperti menyambut sesuatu yang belum ia pahami, sesuatu yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Dan malam itu, tanpa ia sadari, tantangan yang keluar dari bibirnya sendiri baru saja memulai perjalanan panjang menuju runtuhnya keyakinan yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan. Lonceng gereja St. Clements berdentang pelan sore itu. Suaranya menggema di antara dinding batu tua yang dingin. Di ruang kerjanya yang dipenuhi buku-buku teologi dan salib-salib kecil dari berbagai era, Pendeta Andrew Cole duduk termenung menatap layar laptop. Pesan yang ia balas malam sebelumnya kini mendapat jawaban. Pengirimnya, seorang pria bernama Diare Hamid Arslan, menulis dengan bahasa Inggris yang fasih namun bernuansa lembut. "Terima kasih atas kesediaan Anda, Pendeta Cole. Saya bukan teolog, hanya seorang ilmuwan yang mencintai kebenaran. Saya percaya bahwa jika Tuhan benar adanya, maka kebenarannya tidak akan takut untuk diuji. Saya akan tiba di Bristol dalam 3 hari." Andrew membaca kalimat itu berkali-kali.
Ia tak menyangka tantangannya akan direspons dengan nada sesopan itu. Dalam benaknya, ia membayangkan sosok pria yang keras kepala, penuh api seperti dirinya. Tapi nada surat itu justru dingin, tenang, dan anehnya menenangkan. Ia menggoyangkan kepala, menepis perasaan aneh itu. Barangkali hanya tipuan retorika, gumamnya sambil menutup laptop dan melirik salib besar di dinding. Besok, aku akan membuatnya mengerti siapa yang berbicara dengan otoritas Tuhan. 3 hari kemudian, hujan turun lembut di atas Bristol-Vale. Jalanan berbatu basah berkilau, dan jemaat mulai berdatangan ke gereja untuk menghadiri pertemuan yang tak biasa itu. Kabar tenteng, tantangan dari pendeta, sudah menyebar luas, membuat banyak orang ingin menyaksikan langsung pertemuan antara sang pendeta terkenal dengan seorang sarjana Muslim. Ketika Andrew melangkah masuk ke aula gereja, semua mata tertuju padanya. Ia mengenakan jubah hitam panjang dan membawa Alkitab di tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang catatan kecil berisi kutipan dari Injil Yohanes yang telah ia siapkan untuk membantah segala argumen. Ia tampak percaya diri, bahkan lebih dari biasanya. Tak lama kemudian, pintu gereja terbuka. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun masuk, mengenakan jas abu-abu sederhana dan membawa tas kulit di tangan. Wajahnya teduh, janggutnya rapi, dan senyumnya tenang. Itulah Der Hamid Arslan. Ia berjalan perlahan ke arah mimbar, menunduk sedikit sebagai tanda hormat, lalu menjabat tangan Andrew dengan penuh kesopanan. "Pendeta Cole," katanya dengan aksen Turki yang lembut, "terima kasih telah menerima saya di rumah ibadah Anda." Andrew menatapnya dengan campuran penasaran dan kewaspadaan. "Kita di sini untuk mencari kebenaran, bukan untuk berdebat," ujarnya dengan nada formal. Hamid tersenyum tipis. "Saya setuju. Kebenaran tidak butuh pemenang, hanya butuh hati yang mau mendengarnya." Ucapan itu membuat Andrew diam sejenak. Jemaat yang hadir, beberapa di antaranya wartawan, mulai menyiapkan ponsel dan alat perekam. Lalu, percakapan yang akan mengguncang hati Andrew pun dimulai. "Pendeta Cole," tanya Hamid perlahan, "Anda percaya bahwa Tuhan itu Esa?" "Benar, tentu," jawab Andrew cepat. "Itu dasar iman kami. Tuhan satu dalam 3 pribadi, Trinitas," gumam Hamid sambil mengangguk pelan. "Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus." Ia berhenti sebentar, lalu menatap lurus ke mata Andrew. "Apakah Yesus adalah Tuhan atau anak Tuhan?" Andrew tersenyum. Pertanyaan itu terlalu sederhana untuknya. "Keduanya," jawabnya mantap. "Ia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dan juga anak Allah yang datang untuk menebus dosa dunia." Hamid tidak membantah. Ia hanya menunduk, seolah merenung. Lalu bertanya lagi, "Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dalam Injil Ia berdoa kepada Bapa? Bukankah doa adalah bentuk permohonan makhluk kepada Sang Pencipta?" Beberapa jemaat berbisik pelan. Andrew merasa sedikit terganggu. Ia sudah sering mendengar pertanyaan itu dari para skeptis, tapi kali ini nadanya berbeda. Hamid tidak bernada menantang, tidak juga sarkastik. Ia benar-benar tampak bertanya, "Karena," jawab Andrew setelah jeda panjang, "dalam wujud manusia, Yesus menunjukkan kerendahan hati kepada Bapa di surga sebagai teladan bagi kita." Hamid mengangguk, menarik. Jadi, ketika ia berdoa, ia tidak sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Andrew menatapnya tajam. "Tentu tidak. Itu misteri iman." "Misteri yang tidak bisa dijelaskan?" tanya Hamid lagi, masih dengan nada lembut. Andrew menghela napas. Banyak hal tentang Tuhan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Itu sebabnya disebut iman. Hamid tersenyum. "Tentu, saya setuju. Tapi apakah Tuhan menginginkan kita percaya tanpa mengerti atau memahami agar keimanan kita semakin dalam?"
Pertanyaan itu membuat Andrew menatapnya lebih lama dari biasanya. Di antara gemuruh hujan di luar, ia merasa hatinya sedikit bergetar. Bukan karena marah, tapi karena merasa disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Percakapan berlanjut selama berjam-jam. Mereka membahas banyak hal tentang Yesus, tentang wahyu, tentang makna ibadah. Andrew berusaha menjawab dengan argumentasi teologisis yang kuat, tapi Hamid tidak menentangnya. Ia tidak datang untuk berdebat, melainkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana namun tajam seperti pisau. Ketika Andrew menjelaskan tentang dosa warisan, Hamid bertanya, apakah bayi yang baru lahir menanggung dosa orang lain? Ketika Andrew bicara tentang keselamatan melalui salib, Hamid hanya berkata, apakah Tuhan perlu mati untuk mengampuni ciptaannya sendiri? Dan ketika Andrew menjelaskan tentang kasih Tuhan yang tanpa batas, Hamid tersenyum dan berkata, kalau begitu, mengapa kasih itu hanya berlaku bagi yang percaya pada satu sosok tertentu? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar lembut, tapi setiap kata menancap dalam pikiran Andrew seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Ketika matahari mulai tenggelam, aula gereja mulai kosong, hanya tinggal mereka berdua. Andrew menatap Hamid yang tengah menutup bukunya, lalu berkata lirih, Anda orang yang cerdas, Dr. Arslan, tapi Anda harus tahu, saya tidak akan mudah tergoyahkan. Hamid menatapnya dengan senyum tenang. Saya tidak datang untuk menggoyahkan Anda, Pendeta Cole. Saya datang agar kita berdua bisa belajar. Karena terkadang kebenaran bukan untuk dimenangkan, tapi untuk ditemukan. Kalimat itu menggema di ruang sunyi gereja. Andrew tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat dan mengantar tamunya ke pintu. Malam turun di Bristolville. Setelah Hamid pergi, Andrew kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka Alkitab di hadapannya, tapi untuk pertama kalinya, huruf-huruf itu tampak kabur di matanya. Ia membaca ayat demi ayat, tapi pikirannya tidak fokus di telinganya. Suara Hamid bergema pelan. Apakah Tuhan menginginkan kita percaya tanpa mengerti, atau memahami agar keimanan kita semakin dalam? Andrew menutup Alkitab dengan gemetar. Hatinya gelisah, tapi mulutnya tetap berusaha meyakinkan diri. Aku benar, aku tahu aku benar, gumamnya berkali-kali. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang retak, halus, tapi nyata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pendeta Andrew Cole tidak yakin apakah ia benar-benar mengerti Tuhan yang selama ini ia khotbahkan dengan penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pendeta Andrew Cole tidak yakin apakah ia benar-benar mengerti Tuhan yang selama ini ia khotbahkan dengan penuh keyakinan. Kalimat itu terus bergema di pikirannya sepanjang malam. Bahkan ketika jam dinding di ruang kerjanya berdetak pelan menandai lewatnya waktu di atas meja kayu tuanya. Alkitab terbuka pada halaman yang sama sejak sore. Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang selama ini menjadi dasar khotbahnya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Namun malam itu, ayat itu tidak lagi memberikan kekuatan seperti biasanya. Justru menimbulkan pertanyaan baru yang menggigit nuraninya. Bagaimana firman bisa bersama Allah dan sekaligus menjadi Allah? Ia menatap salib besar di dinding ruangannya. Bayangan salib itu memanjang di lantai karena cahaya lampu meja yang redup. Dalam keheningan itu, Andrew merasakan sesuatu yang asing. Kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika teologi. Tidak, ini hanya gangguan pikiran, gumamnya. Setan berusaha menggoyahkan imanku. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu ini bukan gangguan. Ini adalah rasa ingin tahu yang selama ini ia tekan. Beberapa hari berlalu, Andrew mulai membaca Alkitab bukan untuk berkhotbah, melainkan
untuk mencari pembenaran atas keyakinannya. Ia memeriksa setiap ayat yang pernah ia kutip di mimbar, mencoba menemukan bukti yang lebih kuat tentang keilahian Yesus. Tapi semakin ia membaca, semakin banyak hal yang terasa janggal. Di Matius 26:39, ia membaca, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ia berhenti lama di situ. Jika Yesus adalah Tuhan, pikirnya, kepada siapa ia berdoa? Mengapa ia memohon agar penderitaan itu berlalu? Ia menutup Alkitab perlahan, mengusap wajahnya. Ada rasa lelah, tapi juga rasa takut. Takut menemukan sesuatu yang bisa meruntuhkan seluruh hidupnya. Karena jika keyakinannya salah, maka seluruh hidupnya selama ini hanyalah kebohongan yang tak disengaja. Malam-malam berikutnya tidak lagi tenang. Andrew mulai bermimpi aneh. Ia melihat gereja St. Clements, tempat yang selama ini menjadi kebanggaannya, berdiri sepi di tengah kabut tebal. Bangku-bangku kosong, lilin-lilin padam, dan salib di altar tampak miring, seolah hampir jatuh di kejauhan. Dari arah timur muncul cahaya lembut berwarna keemasan, perlahan bergerak mendekat, hingga memenuhi seluruh ruangan dengan sinar hangat yang menenangkan. Andrew terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal, dan jantungnya berdebar keras. Ia menatap jam. Pukul 3 dini hari. Udara di kamarnya terasa berat, seolah mimpi itu masih menggantung di udara. Ia duduk di tepi ranjang, memegangi kepala. Apa arti semua ini? Gumamnya. Setiap kali ia mencoba mengabaikan mimpi itu, semakin sering mimpi itu datang, kadang dengan variasi berbeda. Terkadang ia melihat dirinya sendiri berdiri di altar, tapi suaranya tidak keluar saat berbicara. Kadang ia melihat jubah pendetanya berubah menjadi putih polos tanpa simbol salib, dan selalu ada cahaya dari arah timur. Di siang hari, Andrew tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia memimpin misa, berbicara dengan suara lantang, mengutip kitab suci dengan penuh keyakinan di depan jemaat. Namun di dalam dirinya, keyakinan itu tidak lagi bulat. Ketika jemaat menatapnya dengan kagum, ia justru merasa kecil dan kosong. Ia mulai bertanya-tanya, apakah aku sedang membimbing mereka menuju kebenaran, atau hanya mengulang apa yang dulu diajarkan padaku tanpa pernah benar-benar memahaminya. Suatu sore, ia duduk sendirian di perpustakaan gereja. Di hadapannya terbuka beberapa buku teologi kuno, tulisan para pendeta besar abad pertengahan yang dulu menjadi idolanya. Tapi kini kata-kata mereka terasa kering. Tidak ada getaran spiritual yang ia rasakan. Hanya konsep-konsep abstrak tentang Trinitas, dosa asal, dan penebusan yang semakin sulit ia cerna. Tangannya bergetar saat membuka halaman lain. Ia menemukan catatan kecil yang pernah ia tulis bertahun-tahun lalu. Tuhan tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dipercaya. Ia membaca kalimat itu berulang kali. Dulu, kalimat itu membuatnya merasa kuat. Sekarang, kalimat itu justru membuatnya merasa bodoh. Bagaimana aku bisa percaya pada sesuatu yang tak ku mengerti? Katanya dalam hati beberapa kali. Ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa lebih lama. Ia berlutut di depan altar, memejamkan mata, berharap mendengar bisikan ilahi yang bisa meneguhkan hatinya kembali. Tapi yang ia rasakan hanyalah keheningan. Tidak ada jawaban, tidak ada damai. Pada hari Minggu berikutnya, ketika ia berdiri di mimbar dan memandang ratusan jemaat di hadapannya, Andrew mendadak merasa seperti orang asing di tempatnya sendiri. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti naskah yang dihafal, bukan kebenaran yang diyakini. Ia berbicara tentang kasih Tuhan, tentang iman yang teguh. Namun dalam hatinya, ia sendiri tidak tahu di mana letak kasih dan keteguhan itu kini bersembunyi. Setelah misa selesai,
Seorang jemaat wanita paruh baya mendekatinya. "Pendeta, khotbah Anda hari ini sangat menyentuh hati," katanya sambil tersenyum. "Saya bisa merasakan roh Tuhan berbicara melalui Anda." Andrew membalas senyum itu, tapi di dalam dirinya ia merasa perih. Roh Tuhan, batinnya bergetar. Apakah roh itu benar-benar berbicara melalui aku? Atau aku hanya pandai meniru suara yang mereka ingin dengar? Malamnya, ia kembali bermimpi. Kali ini mimpi itu terasa lebih nyata dari sebelumnya. Ia berjalan di dalam gereja kosong, memanggil-manggil nama Yesus. Namun tidak ada jawaban. Lalu cahaya dari arah timur kembali muncul, lebih terang dari sebelumnya, hingga ia harus menutup mata. Di tengah cahaya itu, ia mendengar suara lembut berkata dalam bahasa yang tidak ia kenal. Tapi entah bagaimana ia mengerti artinya. Kebenaran tidak tinggal dalam kesombongan. Ia datang pada hati yang berserah. Andrew terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah itu suara Tuhan atau hanya imajinasinya sendiri. Tapi satu hal pasti, hatinya kini tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Sejak malam itu, ia mulai menatap dunia dengan cara berbeda. Burung-burung yang berkicau di pagi hari, wajah para jemaat yang tulus berdoa, bahkan hujan yang turun di atas atap gereja. Semuanya terasa seperti isyarat. Ia mulai membaca Alkitab bukan untuk membuktikan, tapi untuk memahami. Namun, semakin ia memahami, semakin besar pula jurang di dalam dirinya. Satu sisi masih ingin bertahan dengan keimanan lamanya. Sisi lain mulai merindukan kedamaian yang ia lihat di mata Der, Hamid Arslan. Dan di antara dua dunia itu, Andrew berdiri goyah, seperti dinding iman yang mulai retak dari dalam, menunggu waktu untuk runtuh sepenuhnya. Retakan yang dulu hanya samar di dinding iman, Andrew kini mulai melebar. Setiap kali ia berdiri di atas mimbar, kata-kata yang dahulu meluncur dengan penuh keyakinan, kini terasa berat dan hampa. Jemaatnya tetap datang dalam jumlah besar. Para keluarga dari Bristol Fell, para pelajar, para lansia yang setia, duduk di baris depan. Semuanya masih menatapnya dengan kekaguman yang sama. Namun di balik sorot mata mereka, Andrew justru merasa diawasi oleh bayangan dirinya sendiri. Ia mulai kehilangan ketenangan dalam setiap khotbah. Nada suaranya naik turun tak beraturan. Ia berbicara dengan api yang aneh, bukan lagi semangat iman, tetapi kemarahan yang disamarkan. "Saudara-saudara," katanya pada suatu minggu, suaranya bergema di bawah kubah besar gereja St. Clements, "Iblis sedang bekerja di antara kita. Ia tidak lagi datang dalam bentuk yang menakutkan, tapi menyusup ke dalam hati orang-orang beriman sebagai keraguan." Beberapa jemaat saling berpandangan. Andrew memukul mimbar dengan tangan terbuka. Iblis membuat manusia mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan firman, mempertanyakan Yesus Kristus sendiri. Wajahnya memerah, urat di lehernya menegang, dan siapapun yang meragukan satu saja dari kebenaran ini sedang berdiri di sisi si pendusta besar. Gema suaranya bergulung di lenggit-lenggit batu gereja, memantul di kaca patri yang menggambarkan sosok Yesus di kayu salib. Tapi di dalam hatinya, Andrew justru mendengar sesuatu yang berlawanan. Sebuah bisikan kecil, lembut namun jelas. "Apakah engkau berbicara tentang iblis atau tentang dirimu sendiri?" Andrew berhenti sesaat, napasnya tertahan. Ia menatap jemaat yang kini diam membeku. Sebagian tampak canggung. Ia mencoba tersenyum, menutupinya dengan doa penutup yang singkat. Tapi dalam dirinya, ia tahu sesuatu sedang rusak, bukan pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri. Setelah misa usai, Andrew menutup pintu gereja perlahan dan duduk sendirian di bangku barisan depan. Di hadapannya, salib besar menjulang tinggi di altar. Ia menatapnya lama, seperti menatap sosok yang dulu begitu dikenalnya, tapi kini terasa asing. "Apakah aku benar-benar mengenalmu?" katanya lirih. "Ataukah
Selama ini aku hanya mengenal diriku sendiri. Suara langkah kaki kecil terdengar dari belakang. Ternyata itu Clara, penjaga gereja yang sudah menua, membawa lampu minyak untuk mematikan lilin altar. "Pendeta, Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan khawatir. Andrew menatapnya sebentar dan tersenyum hambar. "Ya, Clara, aku hanya lelah." Namun malam-malam setelah itu, ia tidak pernah benar-benar bisa tidur. Bayangan gereja kosong dari mimpinya terus datang. Kursi-kursi panjang yang sepi, lilin padam, dan cahaya yang datang dari arah timur. Hingga suatu malam, ketika bulan menggantung tinggi dan udara dingin menusuk kulit, Andrew memutuskan berjalan keluar dari rumah pastoran menuju taman kecil di sisi belakang gereja. Di taman itu, bunga lavender yang ditanam oleh Clara berbaris rapi, mengeluarkan aroma lembut yang biasanya menenangkan. Tapi malam itu, ada sesuatu yang lain. Andrew berhenti. Di bawah sinar rembulan, ia melihat sosok seseorang sedang berlutut di atas rumput, menundukkan kepala. Gerakannya perlahan, ritmis, penuh ketenangan. Andrew menyipitkan mata, mencoba mengenali. Dan ketika sosok itu menengadah sejenak untuk bersujud, cahaya bulan menyingkap wajahnya. "There, Hamid Arslan." Andrew terpaku. Hamid tampak tenang, damai, seolah dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Tak ada kecemasan, tak ada kegelisahan, hanya ketundukan yang jujur. Ia berdoa dalam bahasa yang tidak dipahami Andrew, tapi entah mengapa, setiap gerakannya terasa memiliki makna yang dalam. Bukan pertunjukan, bukan ritual kosong, tapi komunikasi yang tulus dengan sesuatu yang lebih tinggi. Andrew menatap lama. Dadanya terasa sesak dalam sekejap. Seluruh dinding kesombongan yang ia bangun selama bertahun-tahun retak. Dia di taman gerejaku berdoa kepada Tuhannya, pikir Andrew, dan lihatlah wajahnya. Begitu damai, ia menunduk, tak tahu apa yang harus ia rasakan. Marah, bingung, atau malu. Selama ini ia menyebut pria itu sesat, menuduhnya tidak mengenal Tuhan. Tapi malam itu, di bawah langit yang sama, Andrew menyadari mungkin justru dialah yang kehilangan arah. Tanpa sadar, matanya mulai basah. Ia menatap sosok Hamid yang masih sujud. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andrew merasakan kerinduan yang aneh. Kerinduan akan ketenangan seperti itu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya menetes, jatuh ke tanah basah taman gereja. Ia tak tahu mengapa menangis. Mungkin karena malu, mungkin karena cemburu, atau mungkin karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa hatinya selama ini tak pernah benar-benar mengenal kedamaian. Ketika Hamid selesai berdoa dan bangkit perlahan, ia menatap Andrew dari kejauhan. Mereka saling memandang dalam diam. Tidak ada kata-kata, hanya angin malam yang berhembus lembut di antara mereka. Hamid tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Malam yang indah untuk berbicara dengan Tuhan, bukan?" Andrew terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia ingin menjawab, tapi tak tahu harus berkata apa ya. "Mungkin begitu," ujarnya akhirnya. Suaranya hampir bergetar. Hamid menatapnya sebentar lagi, lalu menunduk dengan hormat dan berjalan pergi, meninggalkan Andrew sendirian di taman itu. Begitu sosok Hamid menghilang di balik gerbang, Andrew menjatuhkan diri ke bangku taman. Ia menatap langit. Bulan penuh menggantung di atas gereja, memantulkan cahaya lembut di kaca patri bergambar malaikat. Ia menutup mata dan untuk pertama kalinya berdoa tanpa naskah, tanpa kitab, tanpa aturan. Hanya kata-kata sederhana yang keluar dari hatinya. "Tuhan, jika Engkau masih mendengarku, tunjukkanlah siapa Engkau sebenarnya." Tak ada suara yang menjawab. Namun dalam keheningan itu, Andrew merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian kecil, halus seperti embun pagi, menyentuh hatinya yang lelah.
Dan malam itu, di bawah bayangan gereja St. Clements yang sunyi, seorang pendeta yang dulu begitu yakin pada kebenarannya, akhirnya mulai belajar bagaimana rasanya ragu dan mengapa keraguan bisa menjadi pintu menuju kejujuran. Keheningan malam di taman gereja St. Clements masih terasa menggantung di dada Andrew ketika ia terbangun keesokan paginya. Sinar matahari menembus kaca patri jendela kamarnya, menumpahkan warna biru dan merah ke dinding batu yang dingin. Namun, tidak ada kehangatan di hatinya. Ia masih mengingat jelas ucapan Hamid malam itu. Malam yang indah untuk berbicara dengan Tuhan, bukan? Kalimat sederhana yang justru menimbulkan badai dalam jiwanya. Sejak malam itu, Andrew tak lagi tenang. Ia melewati hari-hari dengan rasa hampa yang tak dapat dijelaskan. Ia tetap memimpin misa, membaca doa, menyalakan lilin. Tapi semua terasa seperti bayangan dari kehidupan yang dulu. Setiap kali ia mengucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hatinya bertanya lirih, apakah aku benar-benar mengenal siapa yang kusebut ini? Suatu malam, Andrew kembali ke gereja seorang diri. Tidak ada jemaat, tidak ada musik, hanya cahaya redup lilin yang menari di altar. Langkahnya bergema pelan di antara kerse-kerse kayu yang sunyi. Ia berdiri di depan salib besar, lalu berlutut dengan lutut bergetar. Ia tidak lagi berbicara dengan percaya diri seperti dulu. Kini, suaranya lirih, nyaris serak. Tuhan, bisiknya, aku tidak datang malam ini untuk mengajar, bukan untuk berkhotbah. Aku datang untuk bertanya, jika engkau masih mendengarku, tunjukkanlah siapa engkau sebenarnya. Aku rela kehilangan semuanya, bahkan diriku sendiri. Jika itu jalan untuk menemukanmu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Setiap tetesnya terasa seperti beban yang dilepaskan dari dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andrew tidak berdoa dengan susunan kata yang rapi atau dogma yang indah. Ia hanya bicara apa adanya dari kedalaman hati yang remuk. Malam itu berlalu dalam diam. Tidak ada petir, tidak ada cahaya dari langit, tidak ada suara gaib yang menjawab, hanya sunyi. Tapi di dalam sunyi itu, Andrew merasa seolah sesuatu yang berat di dalam dirinya mulai perlahan runtuh. Ketika fajar tiba, ia merasa anehnya lebih ringan. Ia berpikir mungkin doanya telah diterima, bahwa hari itu ia akan menemukan kembali kepercayaannya dengan cara yang baru. Ia berdiri di depan cermin, merapikan jubah putihnya dan tersenyum samar. Hari ini aku akan berbicara dengan hati yang jujur, gumamnya. Namun, takdir punya cara yang mengejutkan untuk menjawab doa. Ketika lonceng gereja berbunyi, Andrew melangkah ke mimbar dengan penuh keyakinan. Jemaat menatapnya penuh harap seperti biasa. Ia membuka kitab sucinya, menatap halaman yang penuh dengan kata kota yang telah ia hafal sejak muda. Ia menarik napas panjang, bersiap untuk berkhotbah. Tapi saat bibirnya terbuka, tidak ada suara yang keluar. Ia mencoba lagi. Lidahnya bergerak, pita suaranya bergetar, tapi tetap hening. Hanya udara yang keluar dari tenggorokannya, kering dan perih. Ia batuk keras, lalu meminum air, namun tetap tak ada suara. Para jemaat saling berpandangan, berbisik cemas. Pendeta Andrew sakit? Tanya seorang wanita di barisan depan. Andrew mengangkat tangannya, mencoba menenangkan mereka, tapi wajahnya pucat. Ia menatap ke arah salib di atas altar, berharap keajaiban terjadi. Namun yang datang hanya keheningan yang makin menekan. Ia memegang dadanya, lalu tenggorokannya, mencoba berteriak, tapi dunia tetap sunyi. Dalam kebingungan dan ketakutan, Andrew tersandung, jatuh berlutut di depan altar. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tak ada satupun kata yang lahir. Dan di tengah kebisuan itu, air matanya mengalir deras. Beberapa jemaat berlari ke arahnya, tapi Andrew mengangkat tangannya lemah, meminta mereka untuk tidak mendekat
Ia tahu dalam hatinya bahwa ini bukan sekadar kehilangan suara biasa. Ada pesan yang jauh lebih besar di baliknya. Ia teringat doa semalam. Aku rela kehilangan diriku sendiri jika itu jalan untuk menemukanmu. Dan kini Tuhan menjawab, tidak dengan kata-kata, tidak dengan cahaya atau suara dari langit, tapi dengan keheningan yang mutlak. Andrew menunduk, gemetar. Ia menatap salib di hadapannya, lalu menutup matanya. Dalam hati, ia berkata tanpa suara, apakah ini caramu menunjukkan dirimu, Tuhan, dengan mengambil suaraku agar aku belajar mendengar? Tidak ada jawaban, namun di dalam keheningan itu, Andrew merasakan sesuatu yang sangat halus, seperti tangan lembut yang menyentuh jiwanya. Suara hatinya berbisik, selama ini kau berbicara terlalu banyak. Sekarang, dengarlah. Ia menangis dalam diam, bukan karena ketakutan, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa dekat dengan sesuatu yang benar-benar suci. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Jemaat gereja membawa Andrew ke rumah pastoran untuk beristirahat. Beberapa dokter dipanggil, mencoba memeriksa kondisi fisiknya, tapi tidak ditemukan luka. Tidak ada gangguan pada pita suara. Tak ada penjelasan medis yang masuk akal. Ini aneh, kata dokter sambil menggeleng. Suara beliau hilang begitu saja, tanpa sebab. Andrew hanya menatap langit-langit, mendengarkan kata-kata dokter yang baginya kini terasa jauh. Dalam diam, ia tahu bahwa ini bukan penyakit, ini jawaban. Malam itu, ia kembali duduk di kursi kayu gereja, ditemani seberkas cahaya lilin yang gemetar. Ia menulis di atas buku hariannya, perlahan dan hati-hati. Aku memohon tanda, dan Tuhan menjawab dengan keheningan. Mungkin selama ini aku mencari Tuhan di antara suara dan kata-kata, padahal ia bersemayam di dalam diam. Setelah menulis kalimat itu, Andrew meletakkan pena dan menatap ke arah jendela kaca patri. Hujan turun perlahan, menetes di luar gereja, menciptakan irama lembut yang berpadu dengan degup jantungnya. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir untuk terakhir kalinya malam itu. Ia tidak lagi merasa takut kehilangan suaranya, karena kini, dalam diamnya, Andrew merasa Tuhan sedang berbicara, bukan kepada telinganya, tetapi kepada jiwanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mendengarkan. Keheningan yang kemarin hanya sementara, kini menjadi sahabat tetap bagi Andrew. Tidak ada lagi suara yang keluar dari tenggorokannya. Tidak ada lagi lantunan doa yang ia pimpin dari mimbar Stea Clemens. Jemaat yang dulu selalu menantikan khotbahnya, kini datang dengan wajah iba, meletakkan bunga di bangku depan gereja, seolah mengunjungi seseorang yang baru saja pergi. Namun Andrew tidak mati, setidaknya tidak secara jasmani. Yang mati hanyalah egonya, kesombongan yang dulu membuatnya merasa lebih dekat dengan Tuhan dibanding siapapun. Sekarang ia duduk di kursi panjang di depan altar, memandangi salib kayu yang tergantung tinggi di dinding. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa kecewa, hanya perasaan tenang yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia tidak lagi berdoa dengan bibir, ia berdoa dengan hati. Hari-harinya kini diisi dengan diam dan menulis. Setiap pagi, ia membuka jendela kamarnya, membiarkan sinar matahari masuk, lalu duduk di meja kayu kecil di bawahnya. Di sana, ia menulis tentang perjalanan hidupnya, bukan lagi dengan tujuan mengajar, tapi untuk mengingat. Di halaman pertama buku hariannya, ia menulis, aku kehilangan suaraku, tapi mungkin Tuhan sedang mengajarkanku untuk berbicara dengan cara yang lain. Lewat diam, lewat hati, lewat pemahaman tulisan-tulisan itu mengalir seperti air. Jujur dan sederhana, ia menulis tentang masa kecilnya di Bristolville, tentang betapa ia dulu bangga menjadi suara Tuhan bagi umatnya, tentang setiap perdebatan yang ia menangkan, dan bagaimana kemenangan itu kini terasa hampa. Hari berganti minggu,
Suatu sore yang tenang, Andrew menerima paket dari seseorang. Di atas amplop tertulis nama yang familiar, Dr. Hamid Arslan. Di dalamnya hanya ada satu buku, The Meaning of the Holy Quran, terjemahan bahasa Inggris. Tidak ada surat, tidak ada catatan, hanya sebuah tanda di halaman pembuka dengan tulisan tangan sederhana. Jika kau benar-benar ingin mendengar, bacalah ini dalam diam. Andrew menatap buku itu lama. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Awalnya, ia hanya ingin mencari kelemahan, seperti dulu. Sekadar rasa penasaran yang berbalut kebiasaan lama. Tapi kalimat demi kalimat yang ia baca terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Di dalam Al-Quran, ia menemukan nada yang bukan sekadar perintah atau ancaman, tapi juga ketenangan. Ada sesuatu yang tulus di antara ayat-ayatnya, sesuatu yang berbicara langsung pada hati, bukan pada logika. Satu ayat membuatnya terdiam lama, dan sesungguhnya kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. QS Kaf 16. Ia menutup buku itu, menatap salib di atas altar, dan merasakan sesuatu yang bergetar dalam dirinya lebih dekat dari urat leher. Gumamnya dalam hati, apakah mungkin selama ini aku mencari Tuhan di langit yang jauh, padahal ia begitu dekat. Hari-hari berikutnya, Andrew mulai membaca lebih banyak. Ia membandingkan Injil dan Al-Quran, bukan lagi untuk mencari siapa yang benar, tapi untuk memahami makna yang tersembunyi di antara keduanya. Ia menemukan kesamaan dalam nilai-nilai, keindahan dalam perbedaan, dan untuk pertama kalinya, ia mulai memahami bahwa kebenaran tidak perlu dimiliki, hanya perlu dikenali. Ia menulis di buku hariannya lagi, selama ini aku mencari Tuhan dalam bentuk dan nama, dalam simbol dan gelar. Tapi kini aku mulai mengerti bahwa Tuhan tidak terbatas oleh sebutan apapun. Dia bukan milik agama. Dia milik semua hati yang menkarenia dengan tulus. Waktu berjalan perlahan, tapi di dalam keheningan itu, sesuatu dalam dirinya mulai sembuh. Ia tidak lagi gelisah atas bisunya. Justru ia merasa itu adalah karunia. Ia belajar mendengarkan suara angin yang lewat di antara jendela gereja, suara langkah jemaat yang datang berdoa, suara hatinya sendiri yang selama ini terkubur oleh kebisingan mimbar. Suatu malam, ia menyalakan lilin di bawah salib besar, lalu duduk di bangku panjang. Ia menatap nyala api yang menari lembut, menciptakan bayangan salib yang bergetar di dinding batu. Dalam diam, ia menulis di kertas kecil yang selalu ia bawa. Dulu aku berbicara tentang Tuhan, kini aku hanya ingin mendengarkannya. Ia memandang salib itu lama sekali, bukan dengan perasaan bingung atau takut, tapi dengan kasih dan pengertian yang baru. Ia melihatnya bukan sebagai simbol yang harus dipertahankan mati-matian, tapi sebagai tanda perjalanan manusia dalam mencari Tuhan. Ia mulai memahami bahwa keimanan sejati bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling tulus dalam mencari. Suatu sore, ketika langit Bristol berwarna jingga, Clara, penjaga gereja yang setia, datang membawa teh hangat. Ia duduk di samping Andrew, memperhatikannya menulis. "Pendeta," kata Clara lembut, "saya rindu mendengar suara Anda berkhotbah." Andrew menoleh, tersenyum kecil, lalu menulis di buku catatannya dan memperlihatkan pada Clara. "Mungkin Tuhan ingin aku belajar berbicara tanpa suara. Kadang, diam lebih jujur daripada 1000 kata." Clara membaca tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia memegang tangan Andrew dan berbisik, "Anda masih berbicara, pendeta, tapi kini dengan hati." Malam itu, ketika Andrew berjalan ke altar, ia membuka lagi Al-Quran terjemahan itu dan membaca pelan dalam hati. Setiap ayat yang ia baca terasa seperti air jernih yang menenangkan jiwanya. Ia tidak lagi merasa sedang membandingkan, melainkan sedang belajar untuk tunduk, untuk pasrah.
untuk menerima bahwa manusia hanyalah hamba yang mencari jalan pulang. Ia menulis kalimat terakhir di halaman catatan hariannya malam itu. Keheningan mengajarkanku hal yang tak pernah kupahami di balik kata-kata, bahwa tunduk bukan berarti kalah, tapi kembali. Dan mungkin itulah makna Islam yang sebenarnya. Andrew menutup buku itu, menatap salib untuk terakhir kalinya malam itu, lalu memadamkan lilin di altar. Dalam gelap dan hening, hatinya berbicara tanpa suara, dan entah bagaimana, untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa Tuhan sedang mendengarkan. Kalimat terakhir dalam buku hariannya, malam itu masih bergetar di kepalanya. Tunduk bukan berarti kalah, tapi kembali. Kata-kata itu begitu kuat, hingga ia merasa tidak bisa lagi berdiam di Bristol-Fell. Ada sesuatu yang memanggilnya. Bukan suara, bukan mimpi, tapi perasaan lembut yang menuntun langkahnya ke arah timur. Sejak hari itu, Andrew mulai menyiapkan diri untuk sebuah perjalanan. Ia menutup gereja St. Clements untuk sementara, menulis surat kepada Dewan Paroki bahwa ia membutuhkan waktu untuk menemukan suara yang hilang. Tidak ada yang benar-benar memahami maksudnya, tapi semua menghormatinya. Clara menangis ketika ia berpamitan. Ia hanya menulis di secarik kertas kecil dan menyelipkannya ke tangan perempuan tua itu. Doakan aku agar aku benar-benar mendengar suara Tuhan, bukan suaraku sendiri. Musim semi baru saja menyapa Eropa. Ketika Andrew tiba di Istanbul, kota itu menyambutnya dengan azan yang menggema dari menara-menara masjid, merambat lembut di udara sore yang keemasan. Suara itu menembus ke dalam hatinya, seperti sesuatu yang familiar, seolah pernah ia dengar, entah di mana. Langkah pertamanya setelah turun dari taksi, berhenti di depan Masjid S. Leimanie yang megah. Andrew berdiri lama di pelataran masjid itu. Matanya menatap ke kubah tinggi yang seolah menyentuh langit. Ia memandangi orang-orang yang masuk dan keluar dengan langkah tenang, membasuh kaki, tangan, dan wajah mereka sebelum berdoa. Ada kedamaian dalam gerak mereka, kedamaian yang dulu ia cari di gereja namun tak pernah temukan sepenuhnya. Hari berikutnya, Andrew akhirnya bertemu kembali dengan Dr. Hamid Arslan. Pertemuan itu terjadi di sebuah taman kecil dekat Bosphorus. Hamid yang kini beruban sedikit di pelipisnya menyambut Andrew dengan senyum hangat dan pelukan yang tulus. "Saudaraku," kata Hamid lembut, "aku tahu kau akan datang." Keheningan yang panjang seringkali membawa manusia kepada cahaya. Andrew tidak bisa menjawab, hanya mengangguk dengan mata yang mulai basah. Ia menulis di buku kecilnya, lalu memperlihatkannya pada Hamid. "Aku kehilangan suaraku karena kesombonganku, tapi dalam diam itu, aku mendengar sesuatu yang lebih jernih daripada suara manapun, kebenaran." Hamid menatap tulisan itu lama, lalu menepuk bahunya dengan lembut. "Maka biarkan keheningan itu menjadi guru, dan hatimu menjadi muridnya." Sejak hari itu, Andrew tinggal di Istanbul, di sebuah rumah kecil milik seorang murid Hamid yang kini menjadi sahabatnya. Hari-harinya diisi dengan belajar bahasa Arab, belajar membaca Al-Quran, belajar memahami makna wudhu dan salat. Setiap gerakan salat yang ia pelajari terasa seperti simbol dari perjalanan panjang hidupnya. Ruku sebagai tanda kerendahan, sujud sebagai penyerahan. Malam-malam di Istanbul ia habiskan di beranda rumah, menatap langit dan menulis catatan harian. Suara azan Isya dari masjid terdekat seringkali membuat hatinya bergetar. Ia tak lagi melihatnya sebagai panggilan orang lain, tapi sebagai panggilan untuk dirinya sendiri. Pada suatu malam, ketika bulan menggantung penuh di langit, Andrew memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini hanya ia saksikan dari kejauhan. Ia ingin berwudu dengan tangan gemetar. Ia meniru gerakan Hamid, membasuh tangan, berkumur, membasuh wajah, tangan,
dan kaki. Setiap sentuhan air terasa seperti pembersihan, bukan hanya bagi tubuh, tapi juga jiwanya yang dulu keras kepala. Hamid mengajaknya duduk di dalam masjid kecil di dekat rumah mereka. Lampu-lampu kuning menyoroti karpet hijau yang lembut. Andrew duduk bersila, memandangi tulisan Arab di dinding dengan rasa haru yang tak bisa dijelaskan. "Andrew," kata Hamid pelan, "kau telah menempuh jalan panjang. Kau mencari Tuhan dengan suara, dan kini kau menemukannya dalam diam. Tapi ada satu langkah terakhir." Andrew menatap Hamid dengan mata penuh makna. Ia tahu apa yang dimaksud. Hamid mengulurkan tangannya, mengajaknya berdiri dengan suara yang lembut tapi mantap. Ia berkata, "Ucapkanlah dengan hati, bahkan jika bibirmu tak mampu, karena Tuhan mendengar yang tak terucap." Air mata Andrew mulai menetes. Ia menunduk, menatap tangannya yang bergetar. Lalu, dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia membuka mulutnya perlahan. Dari tenggorokan yang lama beku itu, keluar bisikan lemah, namun nyata, suara pertamanya setelah berbulan-bulan bisu. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kata-kata itu terucap, Andrew merasa sesuatu seperti beban besar lepas dari dadanya. Suara itu keluar jelas, jernih, tanpa rasa sakit. Hamid menatapnya dengan air mata berlinang, lalu memeluknya erat. "Suaramu kembali," bisik Hamid. Andrew tersenyum dalam tangisan. Suaranya kini bergetar tapi utuh. "Tidak, dokter. Suaraku bukan kembali. Ia baru lahir." Malam itu mereka berdua salat bersama untuk pertama kalinya. Ketika Andrew menundukkan kepala ke tanah, sujud dalam diam, ia merasa seperti benar-benar pulang. Semua kesombongan, semua rasa ingin membuktikan, semua pertanyaan yang dulu membakar jiwanya lenyap. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dalam dan rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, Hamid membawanya ke tepian laut Bosphorus. Matahari baru saja terbit. Cahayanya membentuk jalur emas di atas air. Andrew berdiri di sana, menatap fajar dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mengangkat tangan, lalu berdoa dalam bahasa yang kini ia pahami, bukan hanya dengan akal, tapi dengan jiwa. "Ya Allah, Engkau mengambil suaraku ketika aku sombong, dan Engkau mengembalikannya ketika aku tunduk. Biarlah suara ini kini menjadi alatmu, bukan alatku." Dari kejauhan, azan subuh berkumandang lagi. Suara itu tak lagi terdengar asing. Kali ini, ia terasa seperti jawaban atas segala doa dan pencarian panjang yang pernah Andrew lakukan sepanjang hidupnya. Ia menulis di catatan terakhir hari itu, "Fajar baru telah terbit, bukan di langit tapi di hatiku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin berbicara untuk membuktikan apapun. Aku hanya ingin berbicara untuk mengingatkan bahwa Tuhan tak pernah jauh. Hanya kita yang berjalan terlalu jauh darinya." Sinar matahari menembus cakrawala, dan di bawah sinar lembut itu, Andrew Cole, yang dulu dikenal sebagai pendeta paling keras di Bristol Vale, kini berdiri dengan senyum damai, sebagai seorang hamba yang baru saja lahir kembali. Fajar baru telah terbit, bukan hanya di hati Andrew, tetapi kini di seluruh hidupnya. Setelah bertahan-tahan di Istanbul, di mana ia belajar, mengajar, dan melayani sesama dengan ketulusan, ia memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Bristol Vale. Sebuah keputusan yang datang bukan dari kerinduan, tapi dari rasa tanggung jawab. Ia merasa harus menuntaskan sesuatu, bukan untuk dirinya, melainkan untuk mereka yang dulu percaya bahwa kesombongan adalah bentuk keyakinan. Hari itu, kabut tipis menyelimuti kota kecil Bristol Vale ketika Andrew turun dari kereta. Dulu, setiap kali melangkah di stasiun ini, ia disambut dengan tepuk tangan dan hormat jemaat gereja St. Clements. Kini, tak ada sambutan, tak ada pengumuman,
tak ada prosesi, ia datang sendirian. Membawa hanya satu tas kulit lusuh dan mushaf Al-Quran kecil di saku mantelnya. Langkahnya pelan, menyusuri jalan-jalan berbatu kota tua itu. Bangunan-bangunan masih sama. Toko roti di sudut jalan, air mancur di tengah alun-alun, dan menara gereja yang menjulang di kejauhan. Namun, semuanya terasa berbeda. Bukan kota yang berubah, melainkan dirinya. Dulu, ia melihat dunia ini dari atas mimbar. Kini, ia melihatnya dari bawah, dari sudut pandang seorang hamba. Ketika ia sampai di depan gereja St. Clements, kenangan menghantamnya seperti gelombang. Ia menatap menara yang dulu menjadi simbol kejayaannya, tempat di mana suaranya menggema, menantang siapapun yang berani berbeda pandangan. Di pelataran itu pula, ia dulu berteriak lantang, menolak kebenaran lain selain yang ia yakini. Kini, ia berdiri dalam diam, merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang wanita tua mendekatinya dengan langkah pelan. Rambutnya sudah memutih, tapi mata itu masih sama, lembut dan penuh kasih. Clara, ia menatap Andrew lama, seolah memastikan sosok di hadapannya benar-benar orang yang ia kenal. Andrew, suaranya bergetar. Apakah benar kau sudah kembali? Andrew tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi penuh ketulusan. Ia menggang, lalu menulis di buku kecil yang selalu ia bawa. Kebiasaan yang masih ia pertahankan, meski suaranya telah kembali. Aku sudah kembali, Clara, tapi bukan sebagai pendeta, hanya sebagai manusia yang ingin menebus keheningan masa lalu. Clara menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Ia tak banyak bertanya. Ia hanya menggenggam tangan Andrew dan berbisik, Tuhan selalu punya cara untuk memanggil Anoknia pulang hari-hari berikutnya. Andrew memilih tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, dekat sungai yang dulu sering ia datangi untuk menulis khotbah. Ia tak lagi berdiri di mimbar, tapi lebih sering terlihat di jalanan, membantu anak-anak miskin belajar membaca, menyalurkan makanan untuk para tunawisma, dan berbicara lembut dengan siapapun yang mau mendengarkan. Berita tentang kembalinya Andrew Cole menyebar perlahan. Jemaat lama datang dengan berbagai reaksi. Ada yang terkejut, ada yang bingung, bahkan ada yang marah karena mendengar kabar bahwa mantan pendeta mereka kini berpindah keyakinan. Tapi Andrew tak berusaha membantah atau menjelaskan apapun. Ia hanya tersenyum dan berkata dengan suara tenang, "Aku tak berpindah. Aku hanya menemukan kembali Tuhan yang sama, tapi dengan nama yang lebih luas dari kata-kata manusia." Suatu sore, ia diundang berbicara di sebuah pertemuan antariman di Bristol Hall. Gedung itu dulu menjadi tempat debat panas antara dirinya dan banyak pemuka agama. Namun, kali ini suasananya berbeda. Andrew tidak lagi berdebat. Ia hanya berdiri di depan hadirin, para imam, pendeta, biksu, dan pemuda lintas agama, lalu berbicara pelan, hampir berbisik, tapi setiap kata menembus ke hati mereka. "Aku pernah berteriak kepada langit," katanya, "meminta Tuhan menjawab. Aku ingin membuktikan, bukan memahami. Aku ingin menang, bukan menemukan. Tapi kini aku tahu, Tuhan tidak perlu dibuktikan. Dia hanya perlu dirasakan." Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di depannya. "Dulu aku menantang Tuhan untuk berbicara," lanjutnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi dia memilih menjawab dengan keheningan. Dan di dalam keheningan itulah aku mendengar segalanya." Ruangan itu sunyi, tak ada tepuk tangan, tak ada teriakan setuju, hanya kesunyian yang dalam, penuh makna, seolah seluruh ruangan ikut tenggelam dalam kedamaian yang ia bawa. Setelah acara itu, Andrew semakin dikenal, bukan sebagai pendeta, bukan pula sebagai mualaf terkenal, tapi sebagai pria hening dari Bristol.
Ia jarang berbicara tentang agama, namun setiap tindakannya mencerminkan kasih yang diajarkan oleh semua agama. Ia menjadi jembatan bagi banyak orang, menunjukkan bahwa iman sejati tidak terletak pada argumen, tapi pada kebaikan yang hidup. Tahun-tahun berlalu, rambutnya memutih, kulitnya berkerut, tapi matanya tetap jernih. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menulis, mengajar anak-anak, dan kadang menatap langit sore dari jendela rumahnya. Di atas meja kayu sederhana, selalu ada mushaf kecil dan salib kayu tua. Dua simbol yang dulu membuatnya berperang batin, kini berdampingan dengan damai. Pada suatu pagi yang dingin, Andrew berjalan perlahan ke bukit kecil di belakang gereja St. Clements, tempat yang dulu ia gunakan untuk merenung saat muda. Kabut tipis menari di antara pepohonan, dan matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Ia berdiri di sana, menatap langit yang mulai berwarna jingga keemasan. Dari tas kulitnya yang sudah usang, ia mengeluarkan buku catatan terakhirnya. Di halaman terakhir, dengan tulisan tangan yang mulai gemetar, ia menulis, "Dulu aku menantang Tuhan untuk berbicara, tapi Dia memilih menjawab dengan keheningan. Kini aku mengerti bahwa keheningan itu bukan ketiadaan suara, melainkan ruang agar hatiku bisa mendengar." Ia menutup buku itu, tersenyum, dan menatap matahari yang kini sepenuhnya terbit. Hangatnya menyentuh wajahnya, membelai lembut kulit tuanya. Dalam cahaya itu, ia menunduk, mengucap syukur dalam hati, bukan dengan kata, tapi dengan kesadaran yang penuh. Andrew Cole, sang pendeta dari Bristol Vale, yang dulu terkenal karena suaranya yang mengguncang mimbar, kini dikenal karena keheningannya yang menenteramkan jiwa. Ia tak lagi berbicara untuk menantang, tapi hidup untuk mengajarkan cinta. Dan di puncak bukit itu, di bawah langit yang terang dan damai, wajahnya memancarkan sesuatu yang tak bisa dilukiskan dengan tinta. Ketenangan seorang manusia yang akhirnya benar-benar pulang.